Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Febriani dari kelas TE 2B, Politeknik Negeri Cilacap dengan NIM 2002-01052. Ya, di sini saya ingin menjelaskan cara merawat Magicom sebagai tugas dari mata kuliah perawatan dan perbaikan. Kita lanjut. Nah, perawatan dan perbaikan. Di sini saya bagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama ada definisi dan jenis-jenis perawatan. Yang kedua ada penjelasan tentang Magicom. Yang ketiga ada perawatan Magicom. Yang keempat ada perbaikan Magicom. Kita lanjut. Pengertian perawatan dan perbaikan. Perawatan merupakan sebuah langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya pada kerusakan. Nah, jadi perawatan ini dilakukan untuk menghindari atau bahkan mencegah terjadinya kerusakan. Ya. Sehingga alat tersebut bisa tetap bekerja seperti semula. Kita lanjut lagi ke perbaikan. Perbaikan adalah pemulihan suatu kondisi peralatan atau permesinan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa dari kondisi awal. Nah, perbaikan yaitu ketika suatu alat sudah diketahui terjadi kerusakan atau penurunan performanya sudah berbeda dari awal, maka kita harus segera memperbaiki. Kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis perawatan. Perawatannya yaitu ada reactive maintenance, preventive maintenance, dan predictive maintenance. Nah, reactive maintenance yaitu konsep perawatan yang tidak ada pemeliharaan sama sekali. Perbaikan atau pergantian alat dilakukan hanya pada saat terjadi kerusakan. Nah, reactive maintenance ini yaitu merupakan tidak dilakukan sebuah perawatan karena alatnya ini biasanya hanya sekali pakai. Nah, jadi ketika sudah rusak langsung diganti. Nah, pada umumnya alat-alat ini itu alat-alat yang masuk ke dalam perawatan reactive maintenance ini, alat-alatnya itu mudah didapat dan harganya murah, sehingga tidak perlu melakukan perawatan. Yang kemudian di sini ada preventive maintenance. Nah, itu konsep perawatan yang dilakukan pada alat atau material yang sudah dapat diperkirakan jangka waktu penggunaannya atau umurnya. Nah, jadi bisa dikatakan preventive maintenance ini dilakukan apabila kita sudah mengetahui suatu alat bisa dipakai dalam jangka waktu misal 5 tahun atau berapa tahun. Nah, untuk alat itu bisa bertahan sampai waktu yang telah ditentukan, maka kita harus melakukan perawatan preventive maintenance ini untuk meminimalisir terjadinya kerusakan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian ini ada predictive maintenance, yaitu konsep usaha perawatan yang dengan cara memonitoring peralatan secara periodik atau kontinu. Nah, di predictive maintenance ini yaitu usaha perawatan yang dilakukan dengan cara memonitoringnya seperti dengan menambahkan alat sensor. Ya, jadi sensor itu akan aktif atau akan memberikan informasi apabila suatu alat akan terjadi kerusakan, maka sensor itu sudah memberitahu duluan. Kita lanjut. Nah, tujuan dari perawatan. Ya, seperti kita ketahui, tujuan dari perawatan yaitu ada kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Ini sudah jelas ya, bahwa tujuan dari perawatan yaitu agar produksi dapat sesuai dengan rencana yang kita sudah
siapkan. Kemudian ada menjaga kualitas produk itu sendiri, kegiatan produksi tidak terganggu, kemudian untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif. Nah, salah satu tujuan perawatan yang lain yaitu untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin atau meminimalisir pengeluaran biaya akibat dari terjadinya kerusakan tersebut. Nah, bisa dikatakan sebagai pencegahannya ya. Nah, kemudian di sini ada lagi menghindari kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Nah, ini merupakan poin yang sangat penting juga. Kemudian lanjut. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa saya di sini ingin menjelaskan tentang cara merawat Magicom. Nah, Magicom adalah sebuah peralatan elektronik rumah tangga yang berfungsi untuk menanak nasi sekaligus sebagai penghangat nasi. Tidak cuma nasi, Magicom juga dapat digunakan untuk memasak lauk dan sayur, mengukus hingga ada yang dapat digunakan untuk membuat kue. Nah, Magicom ini adalah versi terbarunya dari versi-versi sebelumnya yang hanya kita ketahui sebagai penanak nasi atau penghangat nasi saja. Tetapi versi yang baru ini yaitu Magicom bisa multifungsi, yaitu tidak cuma memasak nasi saja, tetapi juga bisa memasak lauk, sayur, mengukus hingga bisa dapat digunakan untuk membuat kue. Ya, kita lanjut. Di sini ada bagian-bagian Magicom. Nah, bagian-bagian Magicom yang pertama ini terdapat tutup bagian luar, kemudian di sini ada tutup bagian dalam yang terbuat dari bahan seperti karet gitu. Kemudian di sini ada panci, ada pegangan, kemudian ada bodinya juga ini tampak dari luarnya. Terus di sini juga ada lampu indikator yang dapat dibagi menjadi dua yaitu lampu indikator saat memasak dan setelah memasak. Saat memasak yaitu ada di atas dan lampu petunjuk saat setelah memasak yaitu ada di bawah atau penghangatnya. Nah, di sini ada juga saklar. Nah, saklar ini untuk mengaktifkan lampu indikator yang tadi ini. Jadi ketika ingin memasak nasi, maka saklar ini harus diturunkan terlebih dahulu dan ketika beberapa saat kemudian, maka saklar ini akan secara otomatis akan naik dan itu menandakan bahwa nasi sudah matang. Kemudian di sini ada bagian-bagian Magicom lebih detailnya lagi, yaitu pada bagian dalam yang ini tadi pancinya. Ini digunakan untuk menempatkan beras yang akan ditanak, terbuat dari logam atau aluminium yang dilapisi bahan anti lengket. Nah, ini pancinya sudah dilapisi anti lengket. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga agar anti lengketnya itu tidak hilang. Kalau anti lengketnya itu sudah hilang, maka nasi akan cepat kering, bahkan menempel di pinggir pancinya ini dan sulit untuk dibersihkan. Kemudian elemen pemanas pada Magicom tertentu. Pemanas ini dililit pada bagian samping pan bagian dalam. Untuk jenis seperti ini, apabila elemen rusak, dapat diperbaiki. Namun pada kebanyakan rice cooker atau Magicom yang diperdagangkan sekarang, elemen pemanas ditempatkan pada bagian pipa yang solid atau permanen, sehingga bila rusak sulit diperbaiki. Nah, jadi di dalam bodi Magicom ini ada memiliki elemen pemanas. Nah, apabila elemen pemanas ini rusak, maka kemungkinan besar sulit untuk diperbaiki karena dari
pembuatnya atau dari pabriknya itu sudah dirancang secara permanen sehingga bila terjadi kerusakan sulit untuk diperbaiki. Kemudian kita lanjut. Nah, bagian-bagian Magicom yang lain yaitu tadi ada pan bagian dalam dan elemen. Pada bagian ini biasanya terdapat saklar dan terminal untuk kabel tenaga. Saklar umumnya mempunyai dua kedudukan, yaitu kedudukan cooking dan warm. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu di sini terdapat dua lampu indikatornya, yaitu cooking apabila saat memasak, maka lampu itu akan menyala, dan ketika sudah matang, maka lampu indikatornya berpindah menjadi warm atau penghangat. Kemudian kabel power. Kabel ini biasanya terdiri dari tusuk kontak untuk ke sumber listrik dan kontra steker untuk ke terminal pada peralatan. Pada peralatan tidak dipakai, kabel dapat dilepas dan disimpan terpisah. Kemudian di sini ada tutup. Nah, kebanyakan rice cooker mempunyai dua buah tutup, yaitu satu tutup untuk pan bagian dalam yang tadi seperti dari bahan karet itu, dan satu lagi tutup bagian atas yang dilengkapi dengan klem rumah bagian luar output gas sebagai pelindung bagian kelistrikan dan bagian pemanas dari sentuhan. Nah, ini kabel powernya yang digunakan untuk menghubungkan Magicom ini ke sumber tegangan. Kemudian ada tutupnya, yaitu yang ini tadi ada dua bagian, tutup luar dan tutup dalam. Tutup luar untuk sebagai pelindung bagian kelistrikan dan bagian pemanas dari sentuhan. Kita lanjut, yaitu cara merawat Magicom. Ya, biar lebih jelas kita lihat videonya yuk. Ya, pertama-tama yaitu jangan taruh Magicom di tempat yang lembab atau panas, karena di tempat yang basah dan lembab bisa menjadi sarang bakteri yang dapat merusak komponen elektronika di dalam Magicom. Jika di tempat yang panas bisa merusak bodi Magicom dan kabel yang menyebabkan arus pendek. Kemudian, jangan mengambil nasi menggunakan sendok karena itu dapat membuat lapisan elemen anti lengketnya di panci ini bisa terkelupas. Alhasil nanti nasi akan menjadi lengket dan sulit untuk dibersihkan. Nah, kemudian untuk membersihkannya ini kita bisa menggunakan air dingin dan bisa juga menggunakan air panas. Kalau menggunakan air dingin ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi ketika menggunakan air panas, kita bisa menunggu dari 5-10 menit saja. Ya, kita tunggu 5-10 menit. Ya, pastikan kabel ini masih berfungsi dengan baik dan tidak ada bagian yang terkelupas. Ya, kemudian jika ingin membersihkan Magicom, pastikan sudah tercabut dari sumber listriknya. Colokannya itu tadi sudah harus tercabut dari sumber listrik agar tidak terjadi korsleting atau kesetrum. Nah, kemudian membersihkan Magicomnya menggunakan lap yang sedikit basah dan Magicomnya itu dalam keadaan dingin atau tidak panas. Ini membersihkan permukaan seluruh Magicom dan bagian dalamnya juga dibersihkan. Ya, ini bagian dalamnya juga dibersihkan. Nah, jika sudah,
ditunggu sekitar 10 menit, kita bisa membersihkannya menggunakan spons. Jangan menggunakan pakai rantai pembersih piring lainnya, karena itu bisa membuat lapisan anti karatnya terkelupas. Nah, setelah itu kita harus mengelap bagian luar panci sampai kering agar tidak terjadi korsleting. Kemudian untuk memasak nasi, disesuaikan takarannya dengan ukuran magicom. Jangan terlalu banyak. Setelah itu, jangan menutup lubang uap magicom karena dapat menyebabkan nasi cepat basi dan kerusakan pada bagian magicom. Nah, ini tidak boleh ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau dalam membuat video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.